Shalom, selamat berjumpa kembali bersama saya, Ananda Nur Hidayat Dwi Putra Komara. Kali ini perjumpaan kita akan membahas tentang dua ajaran bid'ah. Nah, apakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang Arianisme. Arianisme adalah sebuah ajaran sesat atau heresi yang dalam sejarah gereja ini muncul pada awal abad keempat Masehi. Nah, nama Arianisme itu berasal dari tokohnya, yaitu Arius. Arius ini adalah seorang imam dari Alexandria, Mesir. Istilah ini diambil dari nama Arius sendiri, sehingga kalau dilihat secara etimologis, berarti ajaran yang berasal dari Arius. Nah, Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu Sang Anak Allah, tetapi tidak bersifat kekal, sebagaimana Allah Bapa, melainkan adalah makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Allah dari ketiadaan atau ex nihilo dengan tujuan untuk penciptaan dunia ini. Nah, oleh karena itu, menurut si Arius ini, Yesus itu tidak setara dan tidak sehakikat atau homoios dengan Allah Bapa. Ajaran Arius ini sangat kontroversial karena secara langsung dia menolak konsep ketuhanan Yesus itu sendiri yang merupakan inti iman Kristen. Arius juga menyatakan bahwa Yesus karena diciptakan itu dapat berubah dan berpotensi untuk berbuat dosa, serta bahwa kemuliaannya itu diberikan oleh Allah Bapa hanya karena kesetiaannya dalam melaksanakan kehendak Allah. Nah, kemudian ajaran Arianisme ini itu pertama kali disebarkan sekitar tahun 318 Masehi dan segera menimbulkan perdebatan yang begitu luar biasa, sengit di dalam gereja. Nah, Arianisme ini semakin meluas pengaruhnya hingga akhirnya menjadi perhatian yang utama dalam Konsili Nikea yang diadakan pada tahun 325 Masehi. Dalam konsili ini, para uskup itu berkumpul dan mereka menetapkan bahwa ajaran Arius ini adalah ajaran yang sesat karena menyangkal keilahian Yesus Kristus. Nah, saudara semua, mereka itu menegaskan bahwa Yesus adalah sehakikat atau homoousios dengan Allah Bapa dan bukan ciptaan. Meskipun demikian, Arianisme ini tetap bertahan selama beberapa dekade setelah konsili dan bahkan sempat mendapatkan dukungan dari beberapa kaisar Romawi. Nah, Arius sendiri sempat diangkat kembali ke jabatannya waktu itu dalam gereja, tetapi meninggal secara tiba-tiba atau meninggal secara mendadak sebelum ia benar-benar menjalankan tugasnya kembali. Nah, kemudian Arianisme ini juga dia sempat membentuk gereja sendiri yang dimana gereja ini terpisah dari gereja yang resmi, dan pengaruhnya ini menyebar di kalangan suku-suku bangsa yang non-Romawi, seperti contohnya bangsa Gotik, bangsa Vandal, dan Ostrogot. Nah, yang kemudian ini banyak memeluk kekristenan dalam bentuk Arian. Nah, kemudian ajaran ini juga menyatakan secara tegas bahwa Yesus Kristus itu adalah ciptaan Allah
dan bukan bagian dari Allah Tritunggal. Nah, bagi Arius, sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus ini dia memang sudah ada, tetapi keberadaannya itu tidak sama dalam substansi dengan Allah Bapa. Atau ungkapan terkenal dari Arius itu adalah "There was a time when he was not", yang artinya ada saat ketika dia tidak ada. Nah, ajaran ini menolak doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu hakikat dalam 3 pribadi yang berbeda. Nah, dalam pandangan Arianisme, karena Yesus adalah makhluk ciptaan, maka dia tidak memiliki keilahian yang sama dan setara dengan Bapa, dan karenanya tidak memiliki kesetaraan dalam kehendak maupun kekuasaan yang ilahi. Kemudian, walaupun telah ditetapkan sebagai ajaran sesat dalam Konsili Nikea, Arianisme ini tetap bertahan cukup lama dan terus mengalami pasang surut. Nah, ini tergantung pada situasi politik dan dukungan kekuasaan di mana pada waktu itu. Nah, kadang-kadang Arianisme ini mendapatkan perlindungan juga dari pemerintah dan di waktu lain dilarang serta ditekan. Kemudian ketika Kekaisaran Romawi Barat jatuh, ajaran Arianisme ini itu dia masih hidup di kalangan bangsa-bangsa yang barbar yang telah menjadi Kristen melalui misi para pengikut ajaran Arianisme itu tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah abad ke-5 Masehi, ajaran ini mulai memudar dan akhirnya hilang sepenuhnya dari arus utama kekristenan. Dengan demikian, secara garis besar, Arianisme ini berkembang dari sekitar tahun 318 Masehi hingga akhirnya menghilang pada akhir abad ke-5, ditinggalkan oleh umat Kristen yang kemudian menerima ajaran Trinitas yang benar sesuai dengan ajaran gereja Katolik dan Ortodoks lainnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam Nestorianisme. Nah, ajaran Nestorianisme itu merupakan salah satu ajaran yang dikategorikan sebagai ajaran yang bidah juga dalam sejarah gereja. Nah, ajaran ini muncul pada awal abad ke-5 Masehi. Nama Nestorianisme ini juga diambil dari nama pelopornya, yaitu Nestorius, seorang uskup agung dari Konstantinopel. Ajaran Nestorius ini hidup sekitar tahun 386 sampai 451 Masehi. Kemudian, dia memiliki kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam pandangan Nestorius, aspek manusiawi dan aspek ilahi dari Kristus merupakan dua realitas yang terpisah dan tidak sepenuhnya menyatu. Ajaran Nestorius mulai menuai kontroversi ketika ia menolak penggunaan gelar Theotokos atau pembawa Allah atau Bunda Allah bagi Maria, Ibu Yesus. Nestorius lebih memilih gelar Christotokos atau pembawa Kristus, karena menurutnya Maria hanya melahirkan aspek manusiawi dari Yesus, bukan pribadi ilahinya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.